Nabi wafat, banyak yang murtad. Nah, siapa yang salahkan, Nabi atau yang murtadnya? Yang murtad. Berarti Nabi tidak sukses mendidik mereka. Asalnya mereka yang murtad ini jarang ngaji dengan Nabi. Nah, Saya yakin yang mantan-mantan ini, kalau ngaji benar tidak akan jadi mantan. Ngajinya mungkin satu niatnya nak cari-cari tahu. Ada misi. Mungkin dia sudah mendapat bahwa orang itu keras-keras. Masuk ke kelompok keras. Oh betul rupanya. Nah, itu. oh ini dia. Atau mungkin dia dapat isu bahwa gambaran salaf itu adalah dia punya rujukan kecuali Ibnu Taimiyah atau Muhammad Abdul Wahab. Masuk pula ke masjid. Kalau tidak kitab Syekh Ibnu Qayyim atau tidak kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab atau kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Ah betul rupanya. Cuma itu saja rujukan. Itu. Jadi dia dalam ngaji itu tidak dengar lagi bahwa di situ ada qala Syafi'i, qala Ahmad, qala Al-Auza'i, qala dia tidak mau paham itu. Yang penting tengok kitab. Siapa nulis kitab ni? Oh, Muhammad Abdul Wahab. Yang itu, Syekh itu, oh ini kitab Ibnu Taimiyah. Itu kitab Ibnu Qayyim. Oh, ternyata yang selama ini benar. Dan ini yang kesimpulan-kesimpulan ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang jadi staf ahli pula di badan strategis negara ini. Ya. Cara kesimpulannya sangat prematur. Dia tidak ngerti, tetapi seperti orang lebih paham dari Ibnu Taimiyah sendiri dengan masalah. Apa sebab? Dia dapat informasi bahwa orang ini kalau nengok orang yang tidak berjenggot nanti marah itu. Nampak pas dia tidak berjenggot, melotot semuanya. Makanya jangan pelototin orang dulu. Itu salah juga memang. Atau celananya masih siapa yang nyuruh pelototin? Nabi SAW tidak begitu dakwanya. Mohon maaf. Ini tidak. Orang ini suka menghajar. Artinya langsung tahzir saja. Siapa yang mengajarkan harus menghajar dari awal? Nabi SAW sejarah dakwanya hanya sekali dia menghajar atau 2 kali ketika istrinya ini dan sebagainya. Jadi bukan itu terapi awal, tapi terapi terakhir, dan itu pun lalu bermanfaat. Ada dhawabitnya. Nah, cuman kadang-kadang kan kita mohon maaf ya, tadilah ambil sebagian kecil, lupa yang besar-besar. Oleh sebab itu akhirnya mantan ini mungkin seperti itu. Ini bisa dideteksi nggak Ustaz, pengakuan mantan ini benar atau tidak? Tentu orang berilmu yang bisa. Kalau saya bisa mendeteksi dari cara bicaranya. Dari cara bicara, saya paham ini orang memang sudah ini. Jadi barangkali untuk podcast ini kita hadirkan mungkin untuk memberikan pengetahuan kepada yang awam Ustaz ya. Iya. Bahwa jangan sampai mudah percaya dengan mantan-mantan yang seperti ini. Mantan itu punya pengaruh memang. Orang-orang yang murtad dulu mempengaruhi yang lain. Tidak benar Muhammad itu. Buktinya saya murtad. Buktinya saya murtad. Ada orang Nasrani juga pura-pura masuk Islam. Sampai ke Nabi, lalu dia buat isu subuhat di sana, propaganda untuk menentang dakwah Nabi alaihissalatu. Istilah kisah-kisah mantan itu sejak zaman penentang dakwah dari dulu, dari zaman Nabi sudah ada. Makanya saya tidak risau dengan mantan-mantan itu. Ya. Apakah memang perlu dipublish Ustaz kalau memang ada kesesatan atau kekeliruan dari seseorang ataupun dari sesuatu? Oke, begini. Kesesatan atau kekeliruan atau dosa, maksiat misalnya, itu kan ada yang sifatnya tidak diperlihatkan ke orang lain. Ya. Dan kita tahu dia kalau dinasihati dia akan mendengar. Yang seperti ini kenapa antum publish? Karena seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika tanya kepada beliau, atafrahu ayyuhda ilaika khata'uk. Suka tidak kamu dihadiahkan kesalahanmu kepadamu? Amma fima baini wa bainahu fana'am. Kalau dia senasihati saya, 4 mata saya setuju. Amma fima mana fala. Man nasahani fima baini wa bainahu faqad nasahani. Siapa yang menasihati saya di depan, saya 4 mata dengan saya, itu yang menasihati. Wa man nasahani fi mala'in faqad fadhahani. Orang yang menasihati saya di depan khalayak ramai, ini bukan menasihati tapi membuka rahasia saya, kekurangan saya. Ya, dalam hal ini kalau antum mampu seperti ini. Cuman ada kesesatan yang sudah terlanjur semuanya mendengar, dipublish. Kalau bisa antum membujuk untuk mencabut, dan ini memang susah. Satu, kita memang susah untuk melakukannya.
karena rasa segan dan takut. Yang kedua, orang yang sudah terlanjur punya nama susah untuk rujuk. Karena berat memang. Mengakui salah itu berat. Hanya orang-orang hebat saja. Nah, oleh sebab itu, dan bila sudah diketahui secara umum, maka kita ini kan. Cuman tentu saja menyebutkan kesalahan secara ilmiah tanpa menyebut nama tentu lebih utama daripada menyebut nama. Tapi kalau seandainya mudaratnya sudah berkaitan langsung dengan nama itu, maka ada pula masanya itu dibolehkan, wallahu taala alam. Mungkin untuk ikhwan-ikhwan atau saudara-saudara kita yang barangkali sedang menuntut ilmu hari ini, Ustaz, khususnya di dakwah salaf ini, Ustaz. Bagaimana agar mereka tidak menjadi bumerang bagi dakwah salaf ini, seperti yang sudah dijadikan oleh pengakuan sang mantan ini. Seperti yang antum bilang tadi, Ustaz, ketika baru ngaji itu melihat orang yang tidak berjenggot itu sepertinya sudah ahlun nar saja, Ustaz. Ini nasihat antum seperti apa, Ustaz, untuk teman-teman kita yang seperti ini? Yang pertama tentu nasihat saya untuk saya sendiri pertama, sebagaimana dalam bidang keahlian apapun, kita jangan berikan senjata pemungkas kepada pemula. Makanya para ulama kita dulu sebelum belajar ilmu belajar adab. Belajar ilmu, belajar adab dulu. Bahkan seperti Imam Ahmad katakan, al-adabu thulutha al-ilm. Adab itu 2/3 ilmu. Jadi itu yang diajarkan dulu. Jangan diberikan senjata pemungkas kepada para pemula. Ajar ke mereka seperti dalam firman Allah Subhanahu kunu rabbaniyin alladzina yu'allimuna sighara al-ilmi qabla kibarihim. Ajarkan dasar-dasar ilmu dulu, jangan ajarkan yang berat-berat dulu. Nah. Cuman kan antum mungkin tanya saya, soalnya kita semuanya sudah di media kan, Ustaz. Sebenarnya ini konsumsi orang dewasa, tapi kadang didengar oleh anak-anak. Ya, dia pemula. Kita katakan, maka nasihat kita kepada para pemula, dengarkan yang dasar-dasar dulu sebelum belajar yang besar-besar dulu. Misalnya saya mendengar syekh saya mengkritisi seseorang, ya ulama yang banyak kekeliruannya. Saya katakan, ini syekh levelnya dia. Kalau saya belum levelnya saya. Kan nasihat penting. Kan sudah ada syekh yang menasihatinya. Kenapa saya ikut-ikutan pula di situ? Sebab kalau antara dua ulama berdebat, ikut orang awam, tawuran jadinya. Kan ya? Jadi tawuran jadinya. Tapi kalau sesama mereka kajian ilmu, mungkin akan berakhir dengan rujuknya seseorang kepada ilmu itu. Oleh sebab itu, antum jangan ikut makan makanan istilahnya, makanan pipit, makanan enggang jangan diberikan pada pipit. Dan ini yang jadi masalah banyak kita, yang menjadi sebagian cara dan laku kita membuat sebagian daripada orang yang baru mulai nak dekat-dekat dan mendengar, akhirnya menjadi jauh dan susah kembali, dan justru menjadi kadang-kadang menjadi bumerang dan makar. Allah musta'an. Tapi bagaimanapun yang namanya hidayah Allah itu ya bukan tanpa ujian. Orang yang tak lulus dengan ujian, kita dapatkan guru-guru kita dulu sampai-sampai mereka menguji murid-muridnya dengan ujian berat. Siapa yang sabar dapat, siapa yang tidak dapat. Allah musta'an. Yang namanya fenomena mantan takkan bisa dihindari dari dulu sampai hari ini. Akan tetap ada. Yang kedua, tentu kita bagaimana nak selamat dari subuhat mantan. Karena yang namanya mantan ini rata-rata orang kecewa. Ya mantan bupati aja kecewa kadang, kenapa tidak terpilih lagi? Itu boleh dibahasakan seperti itu, iya. Yang nama mantan pada umumnya orang-orang kecewa. Terlepas dari apa sebab kecewanya. Oleh sebab itu pasti akan lahir adalah fitnah.
akan lahir adalah fitnah. Yang ketiga, kalau memang antum harus berhubungan juga dengan mantan ini, ya, antum harus buktikan secara ilmiah. Nah, Misalnya dia katakan bahwa kalau ikut manhaj as-salaf itu nanti antum tersesat. Seperti tadi kan tersesat. Apa bukti sesatnya? Afwan, sebelum Anda lupa, Ustaz. Ada yang mereka mengatakan bagaimana kita bisa yakin ini subuhatnya, Ustaz? Bagaimana kita yakin atau antum yakin manhaj salaf ini jalan yang benar? Barangkali saja suatu saat akan ada bukti bahwa ini jalan yang salah. Nah, ini seperti apa? Baik, barakallahu fikum. Manhaj salaf adalah manhaj yang benar. Gimana cara yakinnya? Karena Allah yang merekomendasikan. Allah yang merekomendasikan. Dalam Al-Quran dan Nabi merekomendasikan dalam hadis-hadisnya. Baik. Dan sejarah membuktikan memang ketika mereka generasi itu istiqamah selamat. Tidak ada yang terlibat aliran sesat. Jelas? Nah, tapi mungkin saja salah. Kalau kemungkinan, kalau berdasarkan akal, antum akan bilang nanti mungkin saja ada Nabi salah nanti secara akal. Kan dia manusia biasa. Tapi secara syar'i tidak. Nabi itu maksum bil ijma'. Jelas kan? Yes. Secara akal tidak mungkin Nabi tidak buat salah. Kan itu secara akal. Tapi secara nyata Nabi tidak salah dalam syariat. Demikian juga manhaj salaf ini. Nah, ketika kita menyebut manhaj salaf, bukan pendapat orang per orang, bukan. Tapi adalah manhaj mereka secara kolektif bersama. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Bawa riwayat satu saja yang mereka menolak, misalnya sifat Allah karena tidak sesuai dengan akal. Tidak ada. Oh, mereka mentakwil misal wajah dengan apa misalnya dengan kiblat misalnya. Itu takwil dengan makna tafsir. Tapi apakah dengan itu mereka menolak sifat wajah dari Allah? Tidak. Ketika mereka menakwilkan itu lalu menolak sifat wajah, tidak. Itu tidak. Dengan itu untuk menolak sifat wajah. Mereka memahami ayat laisa kamitslihi syai'un. Apakah mereka menolak sifat-sifat yang lain? Tidak. Nah, makanya oleh itu yang pertama, rekomendasi dari Allah dan Rasul untuk mengikuti as-salaf. Yang kedua, terbukti secara sejarah mereka tak ada satupun terlibat aliran sesat. Kalau kita banyak aliran sesatnya. Mulai generasi tabi'in sampai hari ini tidak ada secara keseluruhan satu generasi selamat dari aliran sesat. Apakah mereka tidak ikhtilaf? Ada ikhtilaf. Perbedaan pendapat ada, tapi tidak membuat mereka tersesat. Apa sebab? Karena sama metodologinya. Kalau sudah didatangkan ayat dan hadis jelas tunjukannya, mereka tinggalkan yang salah itu. Kalau kita kan tidak. Itu masalahnya. Karena ada syekh saya mengatakannya. Seolah-olah syekh lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Sampai-sampai ada klaim slogan bahwasanya kita tidak pakai ulama. Mana ada orang berilmu tanpa ulama? Cuman ulama yang mana? Ulama yang membawa warisan Nabi alaihissalatu wassalam, bukan ulama yang menyembunyikan warisan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan jangan gulu, lalu kita gulu kepada keturunannya. Ke Nabi saya tidak boleh gulu apalagi pada keturunannya. Jadi ini yang ketiga. Dan bisa dibukti. Dan kedua, yang mengklaim itu manhaj salaf, datangkan dalil dari salaf. Ya, dalil dari as-salaf. Kalau betul dalil seperti itu, maka kita akan ikuti. Jadi ketika nyebut salaf, manhaj salaf itu manhaj bukan pendapat orang per orang, tapi adalah manhaj mereka secara keseluruhan. Jadi mereka itu kita yakin bahwa itulah yang benar. Karena apa? Rekomendasi dari Allah SWT radhiyallahu anhum
wa radu Waradu an. anhu. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan masih banyak lagi ayat dan hadis yang menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Wallahu taala alam.